satu-satunya dan Yesus sebagai utusan. Berarti utusan dan yang satu-satunya tidak bisa digabung, karena satu hanyalah hakikat ahad yang tidak berbilang, sedangkan Yesus adalah manusia yang hanyalah utusan. Jangan kau gabung jadi dua, karena sudah ada kata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya, cuma kalau yang udah ditulis itu nggak bisa diubah-ubah loh. Ya Allah ya Karim. Memang sendal putus ini. Apa kok? Wah, kamu yang baca deh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Enggak ada yang lain. Minta Yesus dia bacain aja. Minta dia bacain aja. Mampus lah. Coba saudara baca. Coba bang, dibacain di layar bang. Coba bang. Bang Waru, coba dibacain di layar bang. Kami pengen dengar bang. Aduh, nyangkut jakunnya. Belum dibaca udah nangis. Baru sadar bang ya. Siapa nangis? Ya udah baca. Tidak ya, lanjut baca bang. Inilah, ayo. Saya baca ndak. Jangan-jangan alergi pula baca kitab sendiri. Inilah hidup yang kekal itu. Hebat kali. Apa itu hidup kekal bang? Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Itulah Bang Juma enggak pahami gimana isi Alkitab. Jadi ditanya kemana itu. Iya, ada berapa Tuhan yang harus dikenal di situ bang? Ada berapa Tuhan yang harus dikenal di situ? Dua atau satu-satunya? Oh, tiga. Coba baca deh, Lu kesel, baca woy. Dia bertanya sama temannya yang bener-bener ini. Kesel banget bacanya. Sorry bang. Ini bang satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utusan. Ya kan itu kan diutus sama Allahnya. Iya, Allah satu-satunya. Yesus diutus, satu-satunya Tuhan ada di langit. Yesus sebagai apa? Yesusnya sebagai apa? Itu kan diutus dia loh bang. Kemananya nggak ngertinya kalian? Siapa bilang? Ya Allah. Itu yang kami maksud tadi. Yesus diutus. Dia kurir, utusan, duta. Nggak ada di situ. Bener lah kau itu. Di situ dusta. Di mana ya? Kurir itu utusan. Nggak ada kurir di situ. Iyalah nggak ada duta ya. Nah, duta mana ada di situ duta? Utusan. Ya utusan. Duta Yunani. Itulah kalian nambah-nambah. Utusan tuh. Yesus utusan betul. Kok diem? Siapa diem? Yesus utusan bukan? Di situ. Ya iya, memang utusan dia. Oke. Jadi Tuhannya siapa di situ? Kalau utusan kenapa kau tuhankan bang? Di mana akalmu? Ya Allah. Allah nggak tuh? Oke, gini pertanyaan. Izin Bang Juma. Warowo. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Yang mengutus itu kan Allah. Oke, yang diutus? Tuhan Yesus. Oke. Terus di situ satu-satunya. Kalau ini Tuhan kau bilang. Kalau ini apa? Apa itu? Ini. Itu kan Allah, dia yang mengutuskan itu. Oh, udah benar itu Allah kau mengutus berarti. Tuhan gitu maksudnya.
Di situ ada berapa Tuhan di situ? Saudara, di situ ada berapa Tuhan? Memang nggak nyambung kalau sama orang ini. Lu yang nyambung. Mama justru kau yang nggak nyambung. Iya nggak nyambung. Karena kamu Kita konsepnya yang dituduh bohong. nggak nyambung. Kami jujur. Allahu Kami Akbar. percaya apa yang tertulis di situ. Hidup kekal diperoleh dengan cara beriman kepada Tuhan satu-satunya dan beriman kepada Yesus utusannya. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu iman kami berdasarkan terhadap apa yang tertulis. Iya, Lah kamu apa? bagus. Kalau di kamu apa? Jadi Tiada Tuhan selain dua, jadi Bapa Tuhan dan abang, Yesus. Tuhan abang siapa? Tuhan saya, Tuhannya Yesus. Itu tertulis tuh di dalam kitab saudara. Apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu sudah tertulis tuh Tuhan kami tuh. Mana tertulis? Tuh. Sebelum ada agama Islam udah ada Allah kok. Ya iya memang. Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Makanya Tuhan kami sudah betul itu ada di situ tertulis. Kan di Alkitab kan duluan itu, Bang. Iya kalau udah cocok lah itu. Udah cocok lah itu. Ngapain ribut lagi kita bahas-bahas agama? Masalahnya kamu menyembah makhluk aneh yang ngaku Yesus. Bukan nyembah, Bang. Kan dia kan diutus Allah, dia turun di muka bumi ini. Sebagai Kalau apa dia diutus? Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita pun percaya sebagai apa? Percaya kepada Tuhan. Yesus Percaya itu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Yesus adalah. Halo Bang Suma. iyalah Halo, sebagai Bang Suma. Tuhan. Iya, halo tante. Halo Bang Suma. Iya tante sudah sekali aja. Halo Bang Suma. Iya tante, apa kabar? Kalau di Yohanes pasal 14 ayat yang kelima itu kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Berarti manusia yang panggil dia sebagai Tuhan. Bagus. Orang lain memanggil, dengar, orang lain memanggil Yesus Tuhan. Dan Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. Mana yang betul? Panggilan Yesus kepada dirinya atau panggilan orang lain kepada Yesus? Yang mana yang Anda percaya? Begini. Begini nasib. Dengar dulu. Kalau kamu tidak tahu, berarti kamu itu kebanyakan Bang Juma. Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. Kamu itu kebanyakan api cemburu. Yesus sebagai Tuhan. Yang mana yang kamu percaya? Yesus atau Thomas? Diam dulu biar enak kita ngomong. Kalau tidak melalui Yesus berarti kamu tidak masuk surga. Udah masuk Udah surga. cocok itu. Sudah cocok itu. Udah cocok. Yesus mengatakan hidup kekal adalah mengenal dirinya sebagai utusan. Kamu lalui enggak itu atau tidak? Dengar dulu, Suma. Dengar. Biarkan aku pembohong. Yohanes pasal 14 itu, ayat 1 sampai 14 itu, dengar. Dia. Rumah Bapa, jangan lagi lisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dua Di yang mau rumah dipercaya. Di rumah Bapakku banyak tempat Yang tinggal. satu Allah Jika tidak demikian, dipercaya tentu aku sebagai mengatakannya satu-satunya kepadamu. Tuhan. Sebab yang aku kedua pergi untuk menyediakan tempat percaya bagimu. Yesus sebagai utusan Apabila Tuhan. aku telah pergi ke Berbeda sana dengan Anda. dan menyediakan Anda tempat kemudian bagimu. menganggap Yesus itu Aku juga adalah Tuhan itu sendiri. Itu namanya kucluk. Anda kucluk. Kenapa demikian? Karena Yesus yang datang mengajarkan dirinya sebagai utusan, Anda kira dia juga yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Tuhan. Sesatlah Anda, karena Anda menggabungkan dua Yesus. Yesus anak Maria dan Diam dulu, Yesus anak Maria dan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berbeda, Cak Ayu. Mau saya jelaskan, tapi ya level Anda rendah. IQ Anda lemah.
Susah saya Nggak perlu menjelaskan. IQ Bang Juma. Kalau kamu nggak dengar, seolah-olah Bang Juma aja Izin yang guru ngomong. ndak izin. Oten nih. Yesus apa kata Yesus? Nah, Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa atau Allah nih. Baca Bibelmu ini. Yesus Tuhan di bersyukur mana? kepadamu Bapa. Kalau Tuhan Bapa itu langit dan bumi. Tuhan di langit Ibu. dan Tuhan di bumi, Yesus Tuhan di mana? Ayo. Ibu siapa namanya ini? Bunda. Oh, kutanya dulu samamu. Oten itu apa? Ada di Alkitab itu. Oten itu sama kamu. Oten itu orang Kristen. Oten itu singkatan, terlalu panjang namamu. Orang Kristen. Udah Oke. ada resminya itu, Bu. Astagfirullah. Kau bahas ini apa resmi senuan ini Enggak, mau yang kutanya samamu dulu, Oten itu apa? Tolo-tolo mentong ila galak gak ne. Aduh, orang Kristen. Tolo nedanga dompa lah. Danga. Dompet. Itu baiknya. Itu baiknya. Coba dah sebenarnya ku tappe ki nunu ku tappe. Tapi kianu apa njo? Ini Itulah- aku itulah kalian bersyukur bikin bahasa kalian lah kepadamu kalian, kan? Bapak. Ini Bapak ini Bapak yang Tuhan ya. Ini Yesus yang ngomong ini Yesus Bapak yang bersyukur. Tuhan. Tuhan langit dan bumi jadi Bapak itu Tuhan bukan Yesus. Tuhan langit dan bumi. Kalau sudah ada Tuhannya langit dan sudah ada Tuhannya bumi bernama Bapa, Yesus Tuhan di mana? Di mana keplingnya dia jadi Tuhan? Nggak Makin tahu kalau gereja. Abang Juma ini sekolah nggak? Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus Tuhan di mana? Yesus itu kan utusan. Ya, berarti dia bukan Tuhan. ih, Kalau kita percaya sama tuh Yesus, berarti kita pun nyampe di surga. Ngerti Bang Juma? Percaya sebagai apa? Tuhan atau utusan? Macet lah. dia yang macet. Iya, maksudnya dia macet karena Aduh, berat. kacau. Pertanyaannya berat katanya. Yesus itu dikenali Nggak sebagai berat Tuhan itu, atau Bang. utusan Tuhan. Kami nggak beratnya. Oh, Nah, Yesus mau dikenali sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? jadi Bapak ini Ayo, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana dia? Di jonggol. ini materi yang paling sederhana ini. Yang disampaikan yang paling sederhana ini masa aku tidak bisa lagi cerna di otakmu? Berapa IQ-mu itu? IQ-mu berapa? Saudara Wah, Waru, kau bilang-bilang otas sih, Bu. Gak ada rupanya otak. Waru, saya mau tanya sama mu Bang. Biar Apa, kita Bang Juma, apa? biar kita pintar sama-sama. Tua mana Yesus dengan Maria? Enggak, aku duluan nanya dulu. Aku duluan. Udah abang aja yang nanya. Aku nanya dulu. Aku tanya dulu, lebih duluan mana? Lebih tua mana Aku tanya Maria sama abang dengan dulu. Yesus? Jawab dulu. Abang aja yang jawab. Aku jawab. Aku tanya dulu. Kenapa? Enggak. Tanya, Habis jawab itu, dulu. habis itu Anda bertanya, tua mana Enggak. Maria dengan Yesus? Udah Tua mana? berapa? Udah berapa aku jawab kan? Waduh. Tua mana Yesus dengan Maria? Aku nanya sama Bang Juma dulu. Nabi Muhammad Yaudah. itu Tinggi kali nanya tentang Nabi. Nabi Muhammad Iya. ketinggian ilmunya kok tanya tentang Nabi kami, ketinggian itu. iya Nabi Muhammad. Lebih sehat ini sih, ini yang bawa mau sehat, kurang sehat dia ini yang dibawa saja nih. Kurang sehat, kurang sehat. Muter-muter, nggak ada ilmu. Kalau ada orang Kristen Siapa ini ya? diturunkan. Madah. Karena kau nggak nyambung ditanya sama guru saya itu madah. Kau yang Kalian nggak normal. nyambung. Silakan lanjut. Kau diam dulu lah, mute lah kau. Kan ada kau ilmu. Madah. Ditanya silakan. tua mana Iya, Maria dengan itu Yesus? bahasa agama orang Laja. Iya. Kalau nas yang dijelaskan tadi itu tidak sesuai dengan Alkitab kami. Lukas pasal 20, pasal 10 ayat 21 sampai 22 itu tidak sesuai dengan Alkitab kami. Singkam Beda. majuta. Beda itu. Beda. Beda. Iya, beda. Berarti salah yang tadi. Berarti itu salah Ibu.
Oh salah. Iya. Ya, ini sudah menyalahkan kitabnya sendiri nih. Gimana ini? Ini sudah mulai Berarti error. Bang Kalau Sulmani ada umat itu Islam mengada-adakan saja itu. menyalahkan Tidak Al-Quran sesuai itu dengan sudah, Alkitab itu kami. sudah gila itu. Ini Kamu yang ada gila. orang Kristen menyalahkan Bibelnya. Gimana dong? Kamu yang gila, tidak sesuai dengan Alkitab kami. Lah itu tadi Yang itu Lukas tadi 10, Bibel. Lukas pasal 10 Nggak perlu ayat itu bang, 21 sampai nggak perlu 22 lagi itu. berdebat sama orang ini bang, nggak ada artinya bang. Maria tua mana dengan Yesus? Baru Islam baru ada abad ke-7 kok. Kalau Kristen sudah dari abad ke-4. Sekarang tua mana ya Kristen dengan Yahudi? Mampus kau. Mampus kamu. Kan itu aja kamu abang tanya. Jadi tua mana yang Tua kutanya? mana Maria dengan Yesus? Agama Kristen sama Islam yang mana? Yang mana yang tua mana Yahudi apa kok Yahudi pula? Iya, yang kutanya Maria sama dengan Yesus. Tua yang mana? Yang mana? Orang yang naik semua sama orang gigir otak semua ya. Tua mana Maria dengan Yesus? Waru. Sama do anji podo ae. Nih, saudara Waru, tua mana Maria dengan Yesus? Oh, udahlah bang, nggak perlu lagi. Kita kalian itu balik-balik aja di situ. Kau jawab baru. Kalau kamu Jawab. bilang tua Maria, bagaimana mungkin Yesus lebih tua ibunya daripada Tuhanmu? Kalau kau katakan lebih tua Yesus, bagaimana mungkin anak lebih tua dari ibu kandungnya? Orang lain. Mati aja bang, mati aja bang. Beli baygon habis itu minum. Jangan, masih digunakan di laut, masih Daripada agama Anda buat Anda gila kayak gitu. Tua mana Maria daripada Yesus? Tengok itu videomu itu yang nangis-nangis. Tua mana Maria dengan Yesus? Udahlah. Capek aku melihat, aku mau membuat kau waras dari kegilaan. Kamu gak mau, ya sudahlah, gila lah terus. Pendetanya pergi, jemaatnya datang, lebih parah. Ya inilah hasil dari pendeta. Ya, hasilnya buahnya itu gitu. Ditanya tua mana Maria daripada Yesus, malah merepet, merajuk. Akal sehat. Udahlah. Tua Maria, tapi secara doktrin Tuhan Yesus begitu. Madami jawab itu. Tapi setidaknya yang nyimak itu ada oten-oten, saudara Kristen nyimak, mudah-mudahan masuk di akalnya yang nyimak. Kalau yang naik ini error-error. Yang nyimak itu bisa jadi akan bersyahadat insyaallah. Saya iklan boleh Bunda? Silakan Paman. Iya makasih. Iya. Besari dulu Gurunda. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah tadi kemarin diinformasikan berulang lagi dari pabrik skincare BZ. Astagfirullahaladzim. Betul-betul sentimen Gurunda. Jangan dibesarkan abang danya. Udah di Alfi aja nggak apa-apa. Kalau penurunkan ada akun lain. Bener ya Oten ya. Toba lagi baju mak. Iya. 4 akun. Nah salah nak durhaka. Tolong Kang dibuka dulu iklan kita kan sebelum maju mak. Dibuka dulu kan nanti saya bacain. Ya nanti Bang Andi saya lagi makan dulu bentar ya. Hah? Nanti saya lagi makan dulu. Oh. Itu Bang Juma di bawah teman-teman moderator. Mana? Oh udah datang bang semuanya. Kentara sekali Oten ini, ketakutan. Kentara ketakutan kalian ya. Bisa masuk. Wih, parah. Ketakutan kalian sama guru kami ya. Gak usah takut lah. Gak usah takut lah. Santai aja. Halo. Ada yang mau diumumkan dek? Iya sabar saudara. Saya hanya ingin menginformasikan ya teman-teman,
bahwa hasil laboratorium dari BZ Skincare itu sudah keluar ya. Jadi alhamdulillah kami akan segera launching produk kami, produk skincare untuk teman-teman yang ingin kulitnya cerah. Ya, jadi produk BZ Skincare ini ada labnya dan kami akan tayangkan nanti setelah kami launching pada teman-teman yang ingin menjadi distributor, keblator, kalkulator, subbreaker, itu nanti bisa langsung menghubungi admin. Jadi setiap provinsi cuma ada satu subbreaker. Jadi yang mau distributor. Satu provinsi hanya ada satu distributor, gitu. Nanti distributor ini yang akan merekrut reseller, bukan reseller. Iya, reseller. Jadi kami hanya berhubungan dengan kontributor, gitu-gitu teman-teman. Karburator. Iya, karburator. Yang Jabar, Gurunda, yang Jabar udah diikat ya kemarin Gurunda. Iya, silakan. Jabar sudah ada kandidat. Yang pasti kami berani menayangkan hasil labnya di publish. Silakan Anda cek di mana saja, aman terkendali. Itu. Dan nanti sebelum kita launching produk, kita akan tayangkan live dari pabrik langsung. Bahwa ini loh ini bukti produk kami itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Hasil labnya kita akan publish, pabriknya kita publish, dan kita akan tayangkan live supaya konsumen itu tidak ragu lagi kan gitu ya. Mohon maaf, mungkin kalangan seperti pegawai sawit itu nggak bisa beli karena mahal. Harga itu harga yang kami lepas 230.000 per pieces, gitu teman-teman. Nanti ada tim saya yang akan menjelaskan lebih awal. Saya hanya mengumumkan dasar-dasarnya dulu, bahwasanya produk BZ sudah ada hasil labnya dan kita akan launching dengan harga 230. Harga kalkulator dan harga resoles nanti berhubungan langsung dengan admin saya. Reseller apa? Iya, kayak gitu-gitulah, reseller kayak gitu-gitu ya, teman-teman. Gampang itu. 230.000 itu murah bagi kita, tapi bagi orang kelapa sawit itu sangat mahal. Ya. Aduh, Alfi. Berarti nama produknya BZ ya, Gurunda BZ. Iya, betul, BZ. Berarti BZ Bang Zuma ya. Keren. Terserah Ji, kita Ji. Ya, assalamualaikum. BZ Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dinda. Silakan diambil alih sejenak. Yang penting saya sudah sampaikan, bulan ini kita akan launching. Jadi itu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi itu persyaratan untuk menjadi karburator tentu melalui seleksi dulu. Jadi distributor abangku. Oh, bukannya karburator. Ya udahlah, itulah. Reseller. Yang menjadi ikut lata gara-gara OT. Yang persyaratan menjadi risuli lubis. Risuli apa reseller sih? Reseller. Oh, reseller. Cewek cowok ya produknya cewek. Ya, diutamakan cewek-cewek lah. Keren. Sekaligus nanti kita. Tapi itu sepaket atau satu Ji, Daeng? Sepaket. Oh, masih bicara kita. Lanjut. Kayak kemarin. Oh, alhamdulillah. Sepaket. Cuman ini kan dia paketnya lebih besar. Jadi produknya lebih besar dari yang kemarin. Ya. Ini produk baru. Diutamakanlah yang gadis-gadis atau janda lah yang bisa jadi risuli gitu ya. Jadi kalkulator. Nanti kita ambil video-video singkatnya. Nanti kita tampilkan di beberapa media sosial menjadi bintang iklan. Dan akan kita bayar ya. Jadi nanti penonton yang menilai siapa kira-kira bintang iklan terfavorit Anda.
dalam penjualan yang memenuhi target begitu. Jadi untuk itu daftarkan aja yang mau menjadi Risuli Lubis atau menjadi kalkulator ya bisa hubungi saya, nanti hubungi admin kira-kira. Saya gitu. pikir saya parah, ternyata ada yang lebih parah Risuli Lubis. Ya, Sadli juga akan kembali aktif. Karena beliau yang kerja selama ini di belakang layar terkait dengan izin-izin segala macam, labnya apa segala macam, dan itu udah selesai, BPOM-nya udah aman semuanya, seperti itu. Alhamdulillah. Ya, mantap. Silakan diambil alih teman-teman. Itu ada tamu yang mau diskusi, silakan. Kira-kira manusia sawit memenuhi syarat nggak ya menjadi Risuli? Tidak bisa dia untuk memenuhi panggilan ketiga aja ke Polda Sumut susah datang. Ini kan ada Bang Nelgar, tapi sebelum masuk Bang Nelgar, izin Alfi sedikit aja. Silakan. Setelah melakukan analisa gitu ya. Jadi di beberapa komal terdapat teman-teman muslim yang mungkin dia nggak sengaja naik ataupun dia dalam kesengajaan naik ke atas komal untuk menceritakan apa yang dia dengar dari komal-komal Kristen. Nah, begini ya teman-teman ya. Narasi yang Alfi angkat di sini adalah kita ubah lagi polanya. Jangan kita melakukan pengaduan pada saat terjadi perdiskusian di atas komal, melainkan Alfi berikan wadahnya. Ini kan ada website mesia.org. Ya, website ini ada Bang Zumanya juga kok. Teman-teman udah tahu ya, ini website yang dibuat oleh Nirifa di mesia.org. Teman-teman boleh screenshot sekarang. Entar pelan Pak Sopir. Ya. Bentar ya, ini masih blur ya. Di website mesia.org ini, nanti di sini ada template apologet teman-teman. Nah, template apologet ini nanti teman-teman bisa lihat pada edukasi Alfi. Teman-teman pilih salah satu dari tema yang udah pernah Alfi angkat dan teman-teman ketikkan aja syubhatnya pada, teman-teman scroll aja ke bawah pada kolom komentarnya gini ya. Nah, di sini kan bisa komen nih teman-teman. Teman-teman ketikkan aja apa-apa saja syubhat dan fitnah yang diangkat oleh teman-teman Kristen itu di kolom komentarnya. Insya Allah Alfi angkat bantahannya ke website ini juga, mesia.org. Jadi ini untuk meminimalisir terjadinya curhatan-curhatan yang ada pada komal-komal diskusi lintas agama gitu ya teman-teman ya. Maksud Alfi baik kok gitu, biar kita tidak terjadi pembiasan tema. Jadi itu aja tambahan dari Alfi. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian, kembalikan ke host. Bukan Mesia, message ya, message. Mesia. Tuh, Mesia.org. Teman-teman boleh screenshot kok. Iya. Ya, itu aja dari Alfi. Terima kasih. Silakan Bang Nel Hargar. Ya, terima kasih. Makasih apa Bang? Ya, kesempatan. Saya ada satu perikop dalam Bible yang saya meyakini bahwa Entar, Abang Kristen Bang, Kristen. Ya, sebelumnya saya Kristen. Baik. Ya, tapi kalau masalah debat ya mohon dimaklumi karena saya pemula. Ada satu perikop dalam Alkitab yang meyakinkan saya bahwa pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan. Suaranya kecil banget ya. Iya. Maaf, ini bisa kedengaran ini? Nah, udah. Ada satu perikop dalam Alkitab yang meyakinkan saya bagaimana Yesus menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Silakan dipresentasikan Bang. Ya, bisa lihat Matius berapa? Alfi bantu. Matius ngopi. Wah, ngopi abangnya. Paling Matius 1 nomor 1. Gak apa-apa, kita bantu aja abangnya, gak apa-apa. Kita dia mau rujuk ke Matius 28 tuh.
Matius berapa? Yesus adalah Tuhan. Sabar teman-teman ya. Ini detik-detik menegangkan. Seorang scholar Kristen intelektual ingin membuktikan di dalam Bible Yesus itu adalah Tuhan. Sabar ya. Ini detik-detik mendebarkan. Kalau memang ada, hebat banget ini. Ini surprise ini. Iya, surprise apa subbreaker? Subbreaker. Paling 28:18 segala kuasa telah diberikan. Ya, sambil menunggu dia sama Kikian. Siap. Sabar dulu, nungguin dulu, jangan ngobrol dulu, sabar aja dulu, tungguin. Ini subbreaker ini nanti nih. Subbreaker apa? Supresi? Udah balik. Oh, udah balik. Apa, Bang? Bang Matius 4. Matius 4, perikopnya apa? Pencobaan di padang gurun. Oh, baik. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Iya. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, kata Yesus kepada iblis. Afi bantu aja ya, Bang, ini mau presentasi ya. Apa yang Abang dapat di Matius 4 ini, Bang? 8 sampai 10. Enggak, Bang. Enggak usah ngopi, Bang. Biar Abangnya lebih enak, Alfi bantuin dari sini, Bang. Alfi tampilkan datanya, Bang Nelgar. Daripada teman-teman 4.500 di sini penasaran semua, Alfi tampilkan datanya di layar. Abang tinggal jelaskan aja nanti, silakan. Ya. Itu di ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, jadi yang dicobai di sini siapa? Yesus. Tuhanmu. Ya, mungkin beberapa dari bapak-bapak sama ibu-ibu yang ada di sini sudah pernah membaca kisah ini. Ya udah Bang. Ya. Kalau saya dulu setengah menit. Jadi kesimpulannya di sini Tuhanmu dicobai oleh iblis. Jadi iblis mencobai Tuhanmu ya. Iya, baru kita. Oke. Lanjut. Saya 10 detik boleh? Mbak Nyoba silakan. Yakobus 1 Seterusnya kita. Jangan. Yakobus 1 13 sampai 15. Ya, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Elohim, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau Anda mengatakan perikop yang Anda bawa Matius 4, pencobaan di padang gurun itu pencobaan kepada Yesus, itu bukan pencobaan kepada Tuhan, itu pencobaan kepada utusan Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Dan pasti jawabannya nanti di Mazmur 91. Lanjut. Iya, Bang Nelgar, gini aja Bang, Abang tak perlu keluar aplikasi, Alfi bantu Abang dari sini untuk membukakan datanya gitu. Gak apa-apa Bang, kami Muslim itu sangat baik gitu. Tadi kan Bang Zuma kan membawakan data Yakobus 1 13-14, dikatakan di sini, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan itu datang dari Elohim, sebab Elohim tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Kalau Yeshua adalah Elohim atau Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri, kenapa dia dicobai? Kenapa dia dicobai? Ya. Nah, silakan. Oke, itu kan ayat 1. Coba kembali lagi ke Matius 4 ayat 1. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Kita kan tahu bersama yang dicobai ini Yesus. Nah, itu coba bukan kita Tuhan. lompat ke ayat 7. Lompat dulu ke ayat 7. Cepat kali lompat. Lompat pula. Lihat duanya Bang. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tuhan lapar Bang. Iya, lanjut. Enggak. Lanjut. Kenapa tiba-tiba ini Abang yang nyomot kitab sendiri. Abang nyomot. Kalau kami nyomot kalian marah. Enggak. Maksudnya ini kan saya mau menyatakan ayat yang mendukungnya.
Makanya kita lompat ke ayat 7-nya. Oh, boleh lompat-lompat gitu ya. Ya. Yesua berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus apa masalahnya? Nah, itu Yesus berkata kepada siapa? Iblis. Yesus di sini kan membacakan firman. Iya. Dia membacakan firman mengatakan kepada siapa? Kepada iblis. Ya. Terus yang dicobai itu siapa? Tulisan firman Tuhan. Yang dicobai di sini Tuhan. Iya. Itu yang di ayat 1 yang dicobai siapa? Yang dicobai Yesus. Iya, di ayat 7 yang Yesus katakan jangan mencobai siapa? Jangan mencobai Tuhan. Iya, itu udah jelas. Nah, Anda double Yesus kosong mengatakan berarti. kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai dengar. itu Yesus. Dia sendiri sudah bukan. tidak langsung sudah menyatakan bahwa Yesus itu adalah nihil. Tuhan. Nihil ilmu. Itulah kalau nihil ilmu. Dengarkan saya. Itu sudah jelas. Oh, enggak begitu. Cara belajarnya itu enggak begitu. Masya Allah, Ahizia. Barakallah fiik. Subhanallah. Ahizia datang. Masya Allah, Allahu Jadi Akbar. gini. Masya Allah. Keren. Jadi gini, saudara. Allah, Ya, Ahizia. tak ajarin pelan-pelan. Yesus itu mengajarkan dan diajarkan sebagai utusan Tuhan. Orang Yahudi, utusan Tuhan itu disebut anak Tuhan atau anak Elohim. Ya. Nah, ketika Yesus ini disebut sebagai anak Elohim, iblis kemudian ingin membuktikan apakah dia betul ini adalah anak Elohim atau bukan. Baca nomor 6-nya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, jikalau engkau adalah anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terkantuk kepada batu. Ini yang ingin dicobai iblis. Yesus ini utusan Tuhan atau bukan utusan Tuhan? Sebab ada pernyataan Tuhan tertulis bahwa dia Tuhan akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan anaknya atau hambanya atau utusannya. Makanya Yesus berkata, ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Maksudnya, jangan kau menguji apa yang Tuhan tuliskan tentang utusannya. Coba Anda lihat di Mazmur yang tertulis di Mazmur 91 di Matius 4 nomor 6 ini, itu ada di Mazmur 91 nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuh, ini firman Tuhan yang datang kepada Daud, dibaca oleh iblis dan ingin dibuktikan apakah Yesus ini betul utusan Tuhan atau bukan. Sebab ada tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menjaga jalan daripada anaknya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Makanya Yesus berkata, ada juga tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi bukan Yesus itu sebagai Tuhan, bukan. Yesus itu mau dicoba apakah dia anak Tuhan, utusan Tuhan, hamba Tuhan yang suci, atau dia ini bukan. Nah, untuk membuktikan itu, dia mengatakan, jika kau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau yang adalah anak Tuhan. Tertulis di mana? Di Mazmur 91 nomor 11 sampai nomor 12. Gitu cara belajarnya, Bung. Silakan. Ya. Gak gitu sih kalau menurut saya. Karena jelas-jelas Yesus dicobai. Tapi ketika Yesus mau mengakhiri menegur iblis, yang dia katakan Yesus tahu bahwa dia yang dicobai. Jadi dia mengatakan kepada iblis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Abang mau motong di sana, Bang. Baca nomor 3-nya. Oh, salah. Bahwa dirinya adalah Tuhan. Oh, salah. Baca nomor 3-nya. Lalu datanglah si iblis itu dan berkata kepada Yesus, wahai Yesus, ya Paman, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dia ingin membuktikan Yesus itu anak Tuhan atau bukan, hamba Tuhan, utusan Tuhan, rasul Tuhan atau bukan.
Sebab ada tertulis. Kan gitu pertanyaannya, pernyataan iblisnya. Ada lo tertulis, jikalau engkau ini adalah anak ini, nah, sama seperti orang tua saya berpesan, jika engkau melihat ada anakku, kepalanya pada hitam-hitam semua, maka jangan kau menganggap dia sepele. Nah, ada orang datang melihat Bang Suma, ada kepalanya. Benarkah kau itu adalah anak bapakmu? Karena sebab apabila ada orang yang mengganggu anakku yang hitam kepalanya itu, maka aku akan mengutus algojoku untuk menyelamatkannya. Nah, saban hari kemudian, satu hari kemudian, saya ditemukan sama oleh pencoba. Dilihat tanganku bentol-bentol. Kemudian ditanya, jika kau betul adalah anaknya si Fulan, ada tertulis tentang engkau bahwa bapakmu akan mengutus algojo apabila engkau terancam. Apa kata Yesus? Jangan kau mencobai bapakku. Jangan kau mencoba-coba untuk apa yang bapakku tuliskan tentang aku. Sebab apa? Bapakku betul-betul akan mengutus algojonya jika kau mengganggu aku. Itu maksudnya dalil itu. Enggak ditulis gitu. Itu pernah. Memang enggak begitu. Itu tidak ditulis gitu. Sekarang begini. Yesus itu dicobai sebagai Tuhan atau dicobai sebagai anak Tuhan? Dicobai sebagai Tuhan karena iblis tahu dia berkuasa. Itulah kau, tertulis di situ, jika engkau adalah anak Tuhan. Kok dikatakan pula cobai sebagai Tuhan? Itu kan pernyataan iblis. Lah iya, makanya kan yang ditanya ini, iblis mau mencobainya sebagai anak Tuhan atau mencobainya sebagai Tuhan? Lalu Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah iya, kan tadi bilang, kan udah aku bilang tadi. Yesus. Kan sudah aku bilang tadi. Tapi kan jelas yang dicobai Yesus. Lucu ente ini. Anda cobalah buka cakrawala berpikirnya. Iblis datang. Coba lihat perikopnya itu, pencobaan di padang gurun itu yang dicobai Yesus. Yesus yang dicobai, tapi landasan untuk menguji dia adalah seibarat ada lulusan sekolah yang mana sekolahnya itu disebut sebagai sekolah yang paling hebat di Nusantara ini. Itu lulusan dari sekolah itu, kita coba yuk. Apakah betul sekolahnya itu adalah sekolah yang paling hebat? Begitu ditanya muridnya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jika kau benar adalah lulusan sekolah tersebut, coba saya uji. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Apa kata siswa itu? Jangan kau uji kapasitas sekolah saya ya. Sebab ada tertulis. Kan gitu. Katanya kau hebat, ada tertulis semua lulusan sekolah ini akan hebat. Coba ku uji kau. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Yang mau diuji ini siapa? Kapasitas sekolah tersebut. Bukan anak ini. Ini hanya siswa lulusan sekolah itu. Tapi yang santer didengar bahwa lulusan sekolah tersebut, apabila ada kutemukan murid-muridnya, pasti pintar. Ditemukanlah salah satu muridnya. Diuji dia. Apa yang diuji di sini? Anak ini membuktikan bahwa betulkah sekolah itu benar atau tidak, hebat atau tidak. Begitu diuji 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Oh, percuma, ternyata sekolah itu bohong. Buktinya ini muridnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sama, andai saja Yesus berhasil dibunuh sama iblis, maka iblis akan berkata, Tuhan kau itu bullshit Yesus. Faktanya anaknya mati. Kami baru adakan sedikit sesuatu kepadanya, mati anaknya. Tuhanmu itu bohongan. Maksudnya Tuhanmu bohongan itu yang mana? Yang berfirman di dalam Mazmur itu siapa? Itulah yang bohong. Katanya mau mengirim malaikat kalau anaknya diganggu. Rupa-rupanya anaknya kita tampar, nggak ada malaikat datang. Bohong Tuhan kau itu Yesus. Nah, makanya Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu. Maksudnya bukan aku, tetapi yang kau cobai tulisannya, yaitu di Mazmur. Gitu cara belajarnya, Bung. Sangat lucu, ya. Lucu memang, lucu memang. Tapi karena penafsiran Anda itu terlalu apa? Terlalu membingungkan. Sehingga penerapan Anda itu bisa menipu banyak orang. Boleh speak up dikit? Karena itu sangat jelas sudah ditulis bahwa yang Anda bukan cuma menipu orang, Anda menipu diri Anda sendiri. Ayat 1 dan ayat 7 yang dicobai Tuhan Yesus. Tapi kenapa Anda melangkahi? Kenapa Anda melangkahi nomor 2-nya? Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Apa nggak ada sedikit pun otak di kepala Anda itu berpikir? Apakah Anda itu sama seperti ayam, tidak bisa berpikir? Masakan ada Tuhan lapar? Cobalah Anda pakai naluri kemanusiaan Anda juga dulu.
Jangan Anda bawa ke Kristenan aja. Itu kan sebagai kemanusiaannya dia turun. Iya, justru karena dia manusia. Justru karena dia manusia, dia bukan Tuhan. Lucu Anda ini. Ya, namanya juga firman yang menjelma menjadi manusia. Astagfirullah. Itu pengorbanan. Ada aja. Udahlah, lanjut Ninta Alfi. Ya. Intinya ada pada ayat 7 ya. Tidak ada bagi kamu yang bahlul. Abang penipu Bang Nelgar. Abang penipu. Serius. Enggak, abang seriusan. Oke, pada saat abang minta saya bacakan dalil nomor 1, tiba-tiba loncat ke pagar nomor 7 nih. Abang enggak membaca. Ada Karena tertulis. saya hanya mengambil garis merahnya saja. Iya, ini merah juga. Ada pula tertulis. Di sini Tuhan Anda itu mengutip Bang, menukil firman. Dia bukan menyatakan diri, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan berarti janganlah engkau mencobai aku, tidak. Tetapi dia di sini pun juga membacakan firman, Bang. Iya. Sama seperti iblis. Intinya yang dicobai itu Yesus, dan Yesus menegaskan kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, di situ secara tidak langsung dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Ini bagian Bunda Rahma. Poinnya ini, izin Gurunda, poinnya silakan. izin adik, poinnya di sini ya teman-teman, saudara Kristen, ini poinnya ya. Mencari host yang baik hati, pandai menabung, host. Abang Kristen poinnya ya. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Ini dia, ini siapa? Iya, tapi ayat dia sebelumnya sajalah kan engkau berbakti. Ini dia ini kata dia. Kalau ini untuk Yesus, harus dia berkata hanya kepadaku sajalah engkau berbakti, hanya kepada Dia. Tuhan Allahmu ini dia ini. Bukan Yesus. Dia sebagai manusia wajar dia dicobai iblis. Tapi ini kata Yesus, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini dia ini, siapa? Kalau ini untuk Yesus, pasti hanya kepadakulah engkau berbakti. Hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Ada kata Dia, jadi poinnya ya Bang ya. Jadi coba lihat di ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia. Dianya itu juga berhuruf besar. Kan Yesus juga ini. Iya. Tapi ini di sini, kalau di sini Yesus Bang, harusnya Yesus berkata, karena Yesus ini kan yang ingin kau jadikan ini. Yesus berkata harusnya di sini, hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Ya. Yesus hanya kepada Dia Ayat sajalah. 11. Artinya Lalu, Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang melayani Yesus. Iya. Ini menurut kau ini Yesus. siapa ini dia? Ini menurut kau siapa ini dia? Iya, nggak apa-apa. Melayani itu sama dengan menyembah Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan. Ini dia, ini siapa? Dasar Merujuk iblis. kepada siapa ini dia Bang? Ini merujuk kepada siapa dia? Tuhan. Ya, berarti ini Tuhan Allah. Iya. Bukan Yesus. Ya kan? Tapi itu jelas di ayat 11. Lalu iblis meninggalkan. Ini perkataan tinta merah. Ini tinta merah ini. Malaikat Ini datang tinta melayani merah. Yesus. Perkataan Yesus tinta merah ya Bang ya. Perkataan Yesus sendiri kau tolak. Kalau Yesus ini untuk Yesus dirinya, pasti dia berkata, hanya kepada aku sajalah engkau berbakti. Selalu Yesus berkata kepada Dia. Yohanes 17:3 ya, hanya Dia satu-satunya Dia. Kalau Dia itu merujuk kepada ini, hanya Allah satu-satunya. Lanjut Gurunda. Ya, kalau terkait dengan malaikat itu juga tertulis Yohanes 1:51. Di situ diceritakan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada aku sebagai anak manusia. Biasanya itu. Dia kan nabi, dia kan rasul. Jadi Anda tidak berhasil membuktikan Yesus itu Tuhan. Nah, justru yang jadi permasalahan di sini adalah Tuhan tidak mungkin berbohong. Sedangkan Yesus melakukan sesuatu yang mencurigakan dan indikasinya kebohongan. Ketika Yesus berkata, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Di mana itu tertulis?
Sedangkan ketika iblis berkata, sebab ada tertulis, jikalau engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dan itu betul-betul ada tertulis di Mazmur 91 nomor 11 nomor 12. Tapi ketika Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhanmu dan hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti, itu tertulis di mana? Iblis mengatakan ada tertulis. Yesus juga mengatakan ada tertulis. Tetapi ada tertulis menurut iblis betul-betul ada. Tapi ada tertulis menurut Yesus, itu tertulis di mana? Di mana tertulis itu, Bang? Engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Miau. Siapa yang bohong, iblis atau Yesus ini? Yesus mengatakan ada tertulis. Ya. Iblis juga mengatakan ada tertulis. Ada tertulis berarti ada. Mazmur 91, 11, 12 terbukti ada. Nah, di mana tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti? Itu tertulis di mana? Ya, ini kan bagian ceritanya kan tentang pencobaan. Iya betul. Tapi siapa yang berbohong di sini antara Yesus dengan iblis? Maksudnya Yesus berbohong. Enggak, karena dia mengatakan ada tertulis tapi enggak ada tertulis. Gimana dong? Iblis berkata ada tertulis, ada benar-benar ada tertulis. Nah, iblis tidak bohong di situ. Tapi Yesusnya mengatakan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Itu sudah jelas tertulis di dalam kitab Matius. Lah, ini kan Matius belum tertulis. Yesus kan adalah firman. Hei saudara, ya. Matius ini ditulis tahun 62. Gimana ceritanya nih? Karena setiap kata yang tertulis dalam Bible itu adalah firman Tuhan. Apa yang diucapkan Yesus itu adalah penipu firman ya, Bang Suma ya. Tidak ada tertulis begitu kalau dibilang ada tertulis. Ya, penipu dong. Itu yang jadi Tuhan itu. Kalian kan juga dia nih paham nggak sih pertanyaannya? Nabi. Tidak ada nabi yang menipu. Gimana? Lah, ini buktinya Yesus. Tuhan atau nabi sih? Waduh, lebih ya, nipu. Itu gelarnya juga. Nah, ini Yesus buktinya. Ya, intinya yang saya pelajari dari perikop ini bahwa di situ Yesus sudah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan. Dia enggak mau kepada iblis. Anda percaya bahwa Dia ada Tuhan yang lapar. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia sendiri yang mengatakannya. Yang dicobai di situ tulisan ada tertulis, jikalau engkau adalah anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa Dia akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Loh, kok jadi Yesus yang Tuhan? Mana otaknya orang ini? Itu sudah tertulis di ayat 7. Yesus mengatakan jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu, maksudnya tulisan yang ada di situ. Ya, yang dicobai siapa? Saya mau tanya. Ayat 1 yang dicobai siapa? Sekarang oke. Saya ikuti. Oke. Yang dicobai siapa? Oke. Iblis mencobai Yesus itu berdasarkan apa? Berdasarkan tulisan yang ada di Mazmur atau berdasarkan karena Yesus itu adalah Tuhan? Ayo. Bentar Bang, saya mau tanya dulu. Yang dicobai siapa? Bang, saya tahu Yesus yang dicobai sebagai objek untuk membuktikan kebenaran Mazmur 91. Nah, itu aja kok repot. Dicobai ayat 7, Yesus menegaskan jangan mencobai siapa? Jangan mencobai Tuhanmu. Iya, yang dicobai siapa? Tulisannya Tuhan yang berfirman di Mazmur 91 itu siapa? Iya, saya tanya yang di ayat 1 yang dicobai siapa? Jawabannya di situ. Jawabannya di situ. Yang berfirman di Mazmur 91 siapa? Itulah yang dicobai. Susah. Bukan, itu yang dicobai itu ada beberapa hal. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus. Gimana? Jangan berpatokan di satu pencobaan saja. Gimana ceritanya? Ya. Setiap Yesus itu dicobai itu berbeda cerita. Berbeda cerita, Bung. Ketika Anda membawa Matius 4 ini, Yesus
mau dicobai untuk membuktikan kebenaran Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 91. Gerunda, Iya. Gerunda izin turun sebentar, terus naik lagi. Gerunda kena lagi ini. Boleh. Izin. Mohon maaf. Makasih. Kena lagi ini. Ya, teman-teman di bawah di tap ya semuanya, di tap dan akun YouTube tuh juga di subscribe dari Kian Santang. Jadi oke, terima kasih. Moderator tolong ya dijambak Gerunda moderator ya. Ya bingung gua, ini lebih tinggi mana antara iblis sama Tuhan kalau gitu? Kian Santang, kuasaku mana? Kenapa you copot itu? Yang satu copot ya berarti kepenuhan. Enggak. Bang Nelgar ini bohongnya, dia mengabaikan kata-kata sebab ada tertulis gitu. Betul. Bang Nelgar. Ya. Di butir ke-6 sebelum Anda lompat ke 7 tadi, di sini iblis berkata ya. Lalu berkata kepadanya, di sini iblis yang berkata, "Jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis." Nah, di sini dia mencobai tulisan, Bang. Sebab ada tertulis, tanda kutip, mengenai engkau, mengenai Yesus, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis membacakan ini sebab ada tertulis di mana? Mazmur 91. Ya. Udah Nah, aman gitu, Bang. Gerunda. Oke, Bang Sumai belum mic. Nah, di sini iblis mencobai apa yang ada tertulis pada Mazmur 91. Nah, masuk ke 7. Yesus berkata kepada iblis, "Ada pula tertulis." Di sini Yesus itu membaca tulisan, Bang, membacakan firman Tuhan. Masa gini aja nggak sampai sih, Bang Nelgar? Ada pula tertulis apa? Iya, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Iya, yang dicobai siapa? Mana tertulis gitu loh. Yang dicobai itu tulisan, Bang. Yang dicobai itu tulisan Mazmur 91. Masa tulisan yang dicobai? Loh, Baca lagi ayat 1, Bang. Di sini, Bang, Anda baca Ayat nih 1. apa yang dikatakan iblis sebab ada tertulis mengenai engkau. Di sini iblis mencobai apa yang ada tertulis pada Mazmur 91. Benarkah utusan-utusan Tuhan itu akan dijaganya dengan cara mengutus malaikat-malaikatnya yang akan diperintahkan langsung oleh Tuhan kepada utusan tersebut untuk menjaga utusan tersebut di segala jalan utusan tersebut supaya kakinya jangan terantuk kepada batu. Ini yang dicobai iblis, abangku. Ini yang dicobai iblis, abangku. Nah, iblis membacakan Mazmur 91 di ayat yang ke-6 tadi, Matius 4 butir ke-6. Lalu di Matius 4 butir 10, Yesus itu berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis ya, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Ini tertulis di mana? Pada saat iblis menukil Mazmur 91 yang tentang enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, ini tertulis di mana? Di sini ada tertulis kan? Iya. Di mana tertulisnya? Apanya yang tertulis? Engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Di mana tertulisnya? Mana? Itu di ayat berapa tuh? Bang, percobaan iblis itu dilakukan pada saat Yesus itu masih di bumi, bukan? Yesus itu masih di bumi pada abad 1 sampai abad ke-30 Masehi. Sepakat? Ya. Sementara tulisan Matius ini menurut iman kekristenan itu baru dituliskan pada tahun 60 Masehi, abangku. Tanggal penulisannya itu tahun 60-an. Gak mungkin tulisannya itu. Ini agak kocak juga, Bang Nelgar ini. Jadi si charger kodok Nokia ini itu Alfi tidak akan paham. Dia tidak akan paham dengan bahasa Alfi yang akademik gitu. Jadi si baling-baling kapal tongkang ini harus secara dasar saja tuh menjelaskannya Vi agar dia paham itu. Karena keterbatasan kuota sebenarnya. Enggak, ini Bang Nelgar ini lucu nih. Mana duluan, Bang? Yesus yang mengucapkan
perkataan yang barusan terjadi di Matius 4 atau Matius duluan yang menulis nih? Perkataan yang lebih dulu. Ya udah, pada saat Yesua itu menyatakan ya di dalam Matius 4 tadi, sebab ada tertulis, itu tertulis di mana? Sementara Matius itu belum menulis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini tertulis di mana? Di Mazmur. Kok di Mazmur? Mana? Mazmur berapa? Adalah, saya pernah baca. Kok gitu cara? Aduh, memang butuh ini kita kawan-kawan ya. Saya kan sudah bilang di awal kan, saya pemula. Cuman saya bisa berdasarkan keyakinan saya bahwa Yesus biar menyatakan dirinya sebagai Tuhan dengan perikop yang jelas berada di iklan dulu ya. Kita iklan dulu teman-teman biar suasananya mencair. Silakan Bang Kaisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon mayat. Bang Nelgar, kalau nggak ada tertulis di mana-mana, abang cari aja di majalah Aneka Yes, gitu loh, ya. Nggak ada yang tertulis gitu. Baik teman-temanku, sahabatku yang di bawah, sudah jelas aku rindu dengan kalian semua ya. Ayat 1 sama ayat 7 itu. Bang Nelgar, tunggu sebentar bang, kasih waktu saya 2 menit saja bang ya. Oke, terima kasih Bang Nelgar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang Bang Kaisar bentar izin bentar. Ini siapa yang mau gantian ya? Soalnya ada Pak Pendeta ini udah mau naik, Pendeta Leonard. Gantian satu ya teman-teman ya. Gantian satu. Saya nanti turun habis kita kasih paham dulu. Enggak apa-apa, Alfi aja. Enggak apa-apa, Afi di atas saja, enggak apa-apa. Aku aja nanti, abang aja naik ya. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang baik ataupun yang pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung live forum debat di frekuensi 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri ketua dewan menghimbau sahabatku semua kencangkan tap layarnya untuk mencapai 2M lebih dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Oneness, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur, guling, dan bantal. Ingat, kalian yang merasa menyembah gagang ketapel, yang selama ini percaya buku-buku novel, kenapa kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel? Jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Sejak kapan anak Tuhan menjadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau makan. Sejak kapan Tuhan berberak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan, seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidupmu seperti kaleng tawar lepas di lautan, bersatu kau punya otak dengan kotoran. Ingat ya teman-teman ya, sekali lagi saya bilang sama kalian, jangan yang namanya congor-congoran, jangan nama congor-congoran. Dunia ini semakin tua, kalian masih seperti naik menggonggong seperti anjing petani, seperti makhluk berbulu bertanduk baini rohani. Fix Anda kepenuhan roh kardus Indomie. 1 detik saja kalian bersahabat dengan kitab. Jangan bantah dan lawan pakai rumus gondal-gendel. Tirulah kami duduk manis ganteng punya style, tidak seperti kalian punya banyak cerita penuh dengan parabel. Terkadang sapi kau lihatnya ayam, terkadang kiasan, terkadang kalam. Modal iman jadi saya suram, terkena tampol kitab tu kau mamam. Suaranya saja tidak bisa kau dengar, wajahnya tak bisa kau lihat walaupun samar-samar. Tapi kenapa wajah Tuhan kau gambar banyak versi wajah ganteng, imut, lucu dan sangar-sangar. Dan untuk terakhir kali, teman-teman, pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi. Bukan opini dan bukan asumsi imani, kita kasih paham karena kami API. Jangan menjual isi Biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima nanti kenyataannya jika ketaboks. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca majalah populer.
Dan kalau cuma khotbah doktrin dan dogma, mending diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, jika diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolorasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logikal polisi berbountrasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapat edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat. Forum debat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar, seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Dari Alfi bisa dilanjutkan dengan Bang Zuma sebagai pembukaan dari Alfi bahwa